got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maratu Soleha dengan NIM 2021010014. Saya dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen tata niaga pabrik teh Kemuning. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, latar belakang mengenai pabrik teh Kemuning. Yang kedua, manajemen rantai pasok pabrik teh Kemuning. Yang ketiga, analisis pemasaran dengan menggunakan 7P. Yang keempat, proses produksi. Dan yang kelima, yaitu sumber daya yang ada dalam pabrik teh Kemuning. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu latar belakang perkebunan teh Kemuning. Kebun teh Kemuning adalah perkebunan teh yang tepatnya berada di Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah. Perkebunan ini menjadi destinasi wisata kebun teh di Kabupaten Karanganyar. Sejarah perkebunan teh Kemuning atau PT Taman Sari Kemuning berdiri pada saat penjajahan pada tahun 1870, di mana pada tahun 1942 sampai 1945, pengelolaan perkebunan teh Kemuning berpindah ke tangan pemerintahan Belanda. Lalu, pada tahun 1990, Kadipaten Mangkunegara Surakarta mengambil alih dan mengelola perkebunan teh Kemuning tersebut, serta memproduksi teh hitam, setelah dikuasai oleh Astra Agro Lestari atau PT Rumpun Sari Kemuning, yang sekarang memproduksi teh hijau hingga saat ini. Materi yang kedua yaitu manajemen rantai pasok kebun teh Kemuning. Rantai pasok dalam kebun teh Kemuning yaitu dengan pemanenan dari hasil kebun sendiri dengan rumus petik P+1, P+2, P+3, dan P+4. Pemetikan pucuk yang terlalu mudah akan menghasilkan mutu yang baik. Kuncup atau peko daun dan daun muda akan memberikan mutu teh yang lebih baik daripada daun yang tua. Pemetikan dapat dilakukan pada pagi hari, yang biasanya dilakukan pada pukul 5:30 pagi sampai pukul 11 siang. Kemudian, lanjut ke proses pengolahan. Dalam proses pengolahan melalui proses pelayuan, penggulungan, pengeringan pertama, untuk mengurangi kadar air, pengeringan kedua, pengeringan ketiga, dan yang terakhir yaitu sortasi. Serta proses selanjutnya yaitu proses pengemasan dan pemasaran. Rantai pasok dari proses produksi hingga sampai ke tangan konsumen, yaitu melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu hasil panen, di mana hasil panen ini yang diambil dari perkebunan sendiri, yang kemudian masuk ke tahap pengolahan, yaitu pengolahan melalui beberapa proses, diantaranya pelayuan, penggulungan, pengeringan, dan sortasi. Selanjutnya yaitu proses pengemasan, di mana proses pengemasan ini dilakukan dengan dua jenis pengemasan. Yang pertama yaitu dalam bentuk pengemasan plastik yang langsung didistribusikan ke UMKM terdekat atau toko-toko terdekat. Yang selanjutnya yaitu pengemasan dalam bentuk karungan, yang mana dalam bentuk karung ini yang akan didistribusikan ke dalam perusahaan. Yang selanjutnya yaitu pemasaran. Pemasarannya yaitu melalui UMKM terdekat dan didistribusikan ke perusahaan. Dan yang terakhir yaitu produk sampai ke tangan konsumen, sehingga konsumen dapat mengonsumsi produk yang telah kami buat. Materi yang ketiga yaitu analisis produk mengenai 7P. Yang pertama yaitu produk yang diproduksi oleh kebun teh Kemuning yaitu teh hijau. Yang kedua, price. Teh hijau ini dijual dengan harga 15.000 per bungkusnya. Terus yang ketiga yaitu place atau tempat. Kebun teh Kemuning ini berlokasi di Ngargoyoso, Kemuning, Jawa Tengah. Yang keempat yaitu promosi. Kebun teh Kemuning melakukan promosi produk melalui media sosial dan memanfaatkan e-market untuk memperkenalkan produk kepada konsumen.
Yang kelima yaitu people. Pemandu dalam kebun teh kemuning memiliki peran penting di mana pemandu akan menjelaskan cara pemanenan pucuk teh mulai dari teknik batang yang harus dipetik dan tidak untuk dipetik, pengolahan teh, serta pemasarannya. Dengan mempunyai karyawan sebanyak kurang lebih 724 orang. Yang keenam yaitu proses. Dalam pembuatan teh hijau, melalui beberapa tahap pemrosesan, diantaranya pemanenan pucuk teh, pengolahan, dan pemasaran. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu physical evidence atau bentuk fisik, memberikan informasi nyata mengenai kualitas teh yang diproduksi oleh kebun teh kemuning, manfaat dari produk yang diproduksi oleh kebun teh kemuning. Materi yang keempat yaitu proses produksi teh. Melalui beberapa tahapan, yang pertama yaitu pelayuan. Dilakukan dengan menggunakan mesin rotary panner untuk mengurangi kadar air. Pelayuan ini berjalan selama 15 menit dengan menggunakan suhu 90 sampai 100 derajat Celcius. Output dari pelayuan ini yaitu daun menjadi lentur dan layu dengan mengeluarkan aroma khas teh. Yang kedua yaitu penggilingan dengan mesin open top roller untuk mememarkan daun teh yang sudah layu supaya memar dan menggulung serta membentuk teh secara fisik. Karena dalam proses ini daun akan menggulung kecil-kecil. Pada saat penggilingan, daun teh akan mengeluarkan getah atau enzim yang ada di dalam daun. Getah ini berfungsi sebagai perekat dalam proses pengeringan akhir. Mesin penggilingan ini mampu menampung daun dengan kapasitas 100 kg tanpa pemanasan dalam waktu 20 menit. Yang ketiga yaitu pengeringan awal dengan menggunakan alat ECP dryer atau Endless Chain Pressure Dryer untuk mengurangi kadar air pada daun teh, di mana daun teh akan dimasukkan ke dalam mesin yang kemudian akan berjalan pelan, kemudian teh akan turun dengan kadar air yang sudah berkurang sebanyak 30%. Mesin ini melakukan kegiatannya selama 15 menit dengan suhu 90 sampai 105 derajat Celcius. Yang keempat yaitu rotary dailer. Mesin pengiring kedua dengan menggunakan suhu 90 sampai 100 derajat Celcius. Lamanya waktu yang digunakan dalam proses pengeringan kedua yaitu 30 menit. Yang kelima yaitu Dolti atau mesin pengering terakhir. Mesin ini mampu menampung teh sebanyak 800 kg dalam waktu 12 jam dengan suhu 120 sampai 140 derajat Celcius. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu sortasi. Pemisahan partikel sesuai dengan mutu dan grade, diantaranya lokal 1, lokal 2, tulang, das, dan kemring. Materi yang kelima yaitu sumber daya, di mana sumber daya yaitu ada dua, yaitu yang pertama sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang ada pada kebun teh kemuning yaitu sekitar 724 karyawan, yang bagiannya diantaranya karyawan staf sebanyak 4 orang, karyawan bukan staf sebanyak 3 orang, karyawan bulanan sebanyak 57 orang, karyawan harian tetap atau PHT sebanyak 63 orang, karyawan harian lepas atau PHL sebanyak 597 orang, dan karyawan satu atau mandor memegang 35 orang dalam setiap afdeling. Yang kedua yaitu sumber daya alam. PT Rumpun Sari Kemuning menggunakan bahan dasar berupa pucuk daun teh yang diperoleh dari hasil perkebunan sendiri. Perkebunan teh ini terhampar 437 hektar yang dibagi menjadi 2 afdeling, yaitu afdeling A dan afdeling B, di mana afdeling A menanam teh dengan jenis
TRI24 dan F. Belimbe dengan jenis teh TRI25. Itulah presentasi singkat mengenai manajemen tata niaga pabrik kebun teh Kemuning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make it clap, I got 3 old thoughts, new guap.